Gambar yang baru saja Anda lihat menunjukkan betapa seriusnya soal asap yang berdampak pada masyarakat. Kita memang yang tinggal di Pulau Jawa tidak merasakan langsung, tetapi saudara-saudara kita di Sumatera, di Kalimantan yang saat ini totalnya sudah 25 juta, bahkan lebih sudah merasakan dan harus menanggung akibat dari asap. Belum lagi kalau kita bayangkan pergerakan manusia di sana untuk datang ke tempat lain menjadi terhambat. Kita sudah sering mendengar misalnya saudara kita, kerabat kita, teman kita datang dari tempat-tempat yang terdampak asap, kemudian terlambat tiba di Jakarta, tiba di Bandung, tiba di Jogja, di tempat lain karena penerbangan juga terhambat. Jadi begitu besar dampak yang diakibatkan dan rasanya kita cukup bosan untuk mendengarnya dari tahun ke tahun. Karena itulah malam hari ini kita membahasnya di Talk to iNews sebagai topik yang pertama. Lalu topik kedua kita akan bicara mengenai pergantian Kepala Bareskrim dan pergantian Kepala BNN yang tukar jabatan. Tapi hari ini memang sesungguhnya bukan hanya pergantian di dua lembaga itu, tetapi yang paling jadi sorotan adalah di isu soal pencopotan Buas, kemudian pindah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional yang sebelumnya adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Kita akan membahasnya dan kami juga menunggu Anda memberikan komentar, pertanyaan untuk para tamu kami di iNewsTVMobile.com. Saya Tina Talisa, ini adalah Talk to iNews. Kita simak sekarang tayangan yang pertama mengenai betapa dampak yang hebat dari Indonesia yang sekarang dalam kondisi darurat asap. Kebakaran hutan telah menjadi rutinitas tahunan yang seakan tidak pernah ada penyelesaiannya. Kabut asapnya pun menghadirkan kesengsaraan di kala musim kemarau saat ini. Dalam 3 bulan terakhir, kebakaran melalap ribuan hektar hutan di kawasan Kalimantan dan Sumatera. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, ada sekitar 561 titik panas di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Sedangkan menurut pantauan BMKG, titik panas yang memiliki lebih dari 81% terdapat di wilayah Sumatera 245 titik api, Kalimantan hingga 305 titik api, dan di Pulau Jawa terdapat 10 titik api. Lagi-lagi, 25,6 juta penduduk di wilayah Sumatera dan sebagian Pulau Kalimantan harus menanggung akibatnya. Warga di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara sudah mengeluhkan batuk, sesak nafas, dan gangguan pernafasan. Rumah Sakit Umum Panyambungan Mandailing Natal dalam setiap harinya didatangi 100 orang pasien yang kebanyakan adalah lansia dan anak-anak usia dini. Ratusan siswa sekolah dasar di wilayah Padang, Sumatera Barat terpaksa menggunakan masker pada saat belajar. Siswa-siswi usia dini ini tentu sangat rentan akan terserang ISPA. Sedangkan di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 12.000 warga terserang ISPA. Tidak hanya terserang penyakit ISPA, dampak kebakaran hutan lainnya bagi kesehatannya yaitu terjadinya pencemaran udara dengan berbagai jenis penyakit seperti ISPA, iritasi mata, sakitnya sistem pencernaan, dan mudahnya manusia terserang virus. Pemerintah juga berjanji bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran lahan akan dikenakan hukuman hingga 15 tahun penjara. Dan saya sudah sampaikan juga, perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi. Diharapkan vonis hakim tidak ramah terhadap pembakar hutan dan lahan. Seperti di tahun 2014, ada 118 kasus di wilayah Riau terbukti bersalah melakukan kejahatan lingkungan. Mereka pun dijatuhi hukuman penjara 3 bulan hingga 5,5 bulan, serta denda 10 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Ada 3 tamu saya pada malam hari ini untuk membahas mengenai asap dan kebakaran hutan yang menjadi penyebab asapnya. Pertama adalah Pak Pius Ginting, selamat malam. Kemudian Pak Rozak, Pak Tafakur Rozak dari Sumber Daya Alam Watch, dan Pak Roy, Pak Rasio Dosani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ke Pak Roy dulu. Benar nih antara yang ditunjukkan di paket berita tadi dan yang saya sampaikan. Ini kan rasanya jadi tahunan gitu ya. Banjir tahunan, kebakaran hutan juga rasanya jadi tahunan. Kenapa kok kayaknya boleh nggak kita menganggap bahwa pemerintah nggak serius melihat kondisi ini?
ingin sampaikan pemerintah sangat-sangat serius dalam menangani persoalan kebakaran hutan, ya, terutama dalam kebakaran hutan tahun sekarang. Ya. Dimulai saat Presiden Jokowi datang secara langsung di Setohor Riau, ya, untuk memerintahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan untuk segera mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dengan melakukan penyekatan kanal yang ada di sana. Sekarang ini kebakaran hutan tahun sekarang ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya karena kita menghadapi resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena sekarang ini kita memasuki satu fenomena cuaca yang dinamakan El Nino di mana suhu lebih tinggi daripada suhu-suhu sebelumnya. Saat ini sekarang sebenarnya kalau kita lihat potensi kejadian jumlah titik api sekarang ini relatif menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami juga sudah melakukan berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah sekarang. Mulai pertama pemerintah lakukan adalah proses untuk pembasahan dengan melakukan sekat kanal. Kemudian juga sekat kanal itu maksudnya berarti ada jadi ini lahan gambut itu biar bisa digunakan oleh para pemilik kebun itu mereka keringkan dengan menggunakan kanal. Sehingga kering. Kalau lahan itu kering, potensi untuk terjadinya kebakaran ini kan akan meningkat. Yeah. Demikian kita lihat dengan kondisi cuaca yang panas, harusnya kita ingin coba dibasahkan kembali sehingga menurunkan resiko. Jadi sebelum itu saya sampaikan bahwa beberapa langkah dilakukan sejak awal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi dengan Gubernur Riau, kemudian juga Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, ya, dan juga Jambi. Dilakukan koordinasi yang intensif dengan upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian dilakukan tindakan dengan melakukan penyekatan kanal, dilakukan juga modifikasi cuaca bersama dilakukan oleh BPPT. Ya, kalau kita lihat kalau di Riau beberapa tempat melakukan modifikasi cuaca untuk melakukan hujan buatan. Di samping itu juga apabila terjadi timbulnya titik api karena kebakaran dilakukan upaya pemadaman baik melalui udara maupun pemadaman darat oleh Manggala Agni. Baik, Pak. Jadi gini, sederhananya kalau buat publik, ini itu bencana alam yang membuat ini terjadi atau manusia? Manusia. Maka kami katakan tadi, manusia itu kan perilaku masyarakat, ya. Kita coba mengedukasi masyarakat. Ini masyarakat, ya, ini yang melakukan, ada juga dunia usaha melakukan. Untuk itu saya sendiri terjun langsung, ya, untuk mendorong merubah perilaku itu melalui penegakan hukum. Lebih banyak mana, masyarakat atau dunia usaha, Pak? Kenapa? Lebih banyak mana, masyarakat atau dunia usaha? Yang melakukannya masyarakat, ya. Tapi dunia usaha lebih baik ya? Dunia usaha juga melakukan juga, ya. Untuk itu kita lakukan tindakan tegas. Kami sekarang ini yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan saja ada 24 lokasi yang kita segel. Saya memimpin langsung di sana. Ada lokasi yang dimiliki oleh masyarakat dan juga ada lokasi yang dimiliki korporasi. Kita tahu perbandingannya berapa banyak, Pak? Rasionya deh antara yang dimiliki dunia usaha sama nggak bisa karena kadangkala di balik masyarakat itu ada pemodal. Kenapa terjadi kebakaran hutan, ya, dan lahan dilakukan sekarang ini? Karena mereka melihat membakar itu lebih murah dibandingkan dengan menggunakan peralatan dalam melakukan penyiapan lahan. Biasanya mereka lakukan musim kering, mereka lakukan penyiapan lahan melalui pembakaran, kemudian musim hujan mereka tanam. Ya, dengan demikian apa kita lakukan? Bahwa kami lihat bahwa kami harus mengatakan kepada masyarakat, kalau kamu membakar, maka kamu akan menghadapi resiko penegakan hukum. Dengan demikian upaya pembakaran itu akan sebenarnya tidak juga mengurangi biaya untuk penyiapan lahan. Baik, saya ke Pak Rozak. Dari jawaban Pak Roy itu kan pemerintah pokoknya serius gitu, titik api berkurang. Anda punya temuan fakta dan data yang kira-kira relevan dengan pernyataan Pak Roy nggak? Saya kira kalau kondisi di lapangan itu berbeda jauh dengan apa yang disebut Pak Roy. Saya itu pernah mendalamin ke dalam, jadi memang ada awal keseriusan dari Presiden, karena Presiden adalah seorang rimbawan nih, forester gitu kan. Jadi awal dari itu kemudian kurang ditindaklanjutin daripada menteri-menterinya ini di bawah ini gitu. Mengapa hal itu terjadi? Karena begitu sampai di lapangan itu, misalnya hotspot, katakanlah titik koordinat sekian-sekian. Begitu di lapangan itu pasti disasarkan, tidak sesuai dengan koordinat. Udah pulang aja ke sana. Disasarkan? Disasarkan ke tempat yang tidak
ada hotspotnya. Karena begitu di lapangan itu bukan jalan tol, bukan seperti jalan ini. Begitu masuk ke lapangan itu jalannya sempit, mobil bisa kepader atau jalan putus karena ini jalan hutan. Itu yang terjadi dan pasti ini akan terjadi setiap tahun. Karena apa? Pada bulan Oktober November itu land clearing, persiapan lahan. Di samping murah, kalau 1 hektar itu kalau dengan mekanis sama rancak dan tebas itu 12.500.000, itu kalau dengan dibakar itu nol biayanya. Sebentar. Itu untuk kalau 12.500.000 rupiah per hektar. Sekarang yang asumsi kebakaran hutan itu berapa hektar? Sekarang totalnya 1 juta hektar ada Pak? Lebih. Enggak, kalau di lapangan enggak ada 1 hektar. Di FAO udah menyatakan berdasarkan FAO itu setiap kebakaran yang terjadi itu hampir 5 juta hektar. 5 juta. Oke, menurut Bapak berapa datanya? Kami tidak melihat angka 1 juta hektar. Oke, kira-kira berapa sekarang. Pak? Saat sekarang data kami menunjukkan, karena kami datang di lapangan ya, sekitar 3.000 lebih hektar. Tahun kemarin 40.000 hektar tahun kemarin. 40.000 sekarang? Sekarang 3.500-an hektar. Itu yang data. Jauh banget, masa Bapak sejuta? sebutkan. Ya. Pada tahun 1997 ya. di HTI. Nggak, kita bicara kan bukan 97. Kita akan bicara data yang sekarang. Kan Gini disampaikan aja tadi. Pak, perusahaan besar raksasa, ini saya sebut Pop and Paper yang di Rio, itu membuka lahan setiap tahun 2 juta hektar. Sebentar, kamu bicara tentang orang membuka lahan atau bicara tentang kebakaran? Nah, kebakaran itu pasti otomatis dengan ini dong, land clearing dong. Ya benar, tidak semua land clearing itu digunakan oleh pembakaran. Jadi data itu pakai data bicaranya. Jadi gini, tadi dimasuk dibilang tadi, saya akan komplain sedikit. Saya tidak jelas maksudnya sampaikan Pak Rozak tadi, disampaikan disasar-sasar, apanya gitu yang disasar-sasar. Begitu Bapak masuk nih ya. Bapak tahu petak per kompartemen, sedangkan basis HT itu kalau kebakaran hutan Pak, kami ini Pak, saya berdatang di lapangan Pak, saya ditugaskan mencari dari titik kita koordinatnya punya titik koordinat, titik koordinat, kita cari titik koordinat jelas, kita lakukan pengecekan ground check, ya. Sebentar Pak, ada ground check dapat koordinat dari sana. Saya ini baru menemukan satu perusahaan di Riau, ya. Saya melihat dari helikopter, kita lakukan pemantauan helikopter, kemudian kita lakukan ground check. Ya. Jadi pengecekan langsung di darat, di lapangan darat, gitu kita ya? lakukan. Dan kami melakukan sendiri. Maka saya sampaikan tadi, siapa yang menyasar siapa, saya juga nggak jelas ini. Begitu masuk, saya itu pernah kita harus jeda dulu, karena saya sudah diingatkan untuk kita jeda dulu. Kita lanjutkan diskusinya. Bang Pius, kita belum tanya temuan dan pendapat dari Anda. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Talk to iNews.